Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nurkomala dari Prodi PGSD kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan tentang materi tentang landasan-landasan pendidikan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari landasan terlebih dahulu. Landasan merupakan tumpuan dan merupakan dasar, juga dapat dijadikan sebagai alat yang merupakan tempat bertumpu atau sebagai dasar perpijakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam praktek pendidikan dan studi pendidikan. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan apa itu pengertian dari pendidikan. Nah, jadi pengertian dari pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, juga kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan melalui pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa memungkinkan terjadi secara otodidak. Setelah itu ada juga jenis dari landasan pendidikan. Jenisnya itu yaitu ada juga landasan yang religius, ada juga landasan yang filosofis, ada juga landasan ilmiah pendidikan, dan juga ada landasan yuridis. Landasan religius yaitu bersumber dari religi atau dari agama. Nah, landasan filosofis itu bersumber dari filosofi pendidikan. Kemudian landasan ilmiah pendidikan berasal dari cabang disiplin ilmu, yaitu yang terdiri atas psikologis, sosiologi, antropologi, dan juga historis, juga empiris ataupun faktual. Kemudian yang terakhir landasan yuridis. Nah, landasan yuridis itu merupakan landasan yang berasal dari hukum atau dari peraturan perundang-undangan. Setelah tadi dijelaskan mengenai jenis dari landasan-landasan pendidikan, selanjutnya saya juga akan memaparkan tentang ruang lingkup dari landasan pendidikan. Nah, dari ruang lingkup landasan pendidikan tersebut terdiri dari 5, yaitu 1. Adanya landasan filosofis pendidikan. Apa sih landasan filosofis pendidikan itu? Yaitu yang berasal dari titik permulaan proses pendidikan, yaitu di mana disertakan perilaku peserta didik dalam kegiatannya sehari-hari. Yang kedua, yaitu adanya landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu berkaitan dengan hubungan atau interaksi manusia atau juga sekelompok manusia, contohnya yang ada di masyarakat. Kemudian ada juga yang di persekolahan, yaitu berupa kegiatan pendidikan, yaitu mereka saling berkesinambungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, ada landasan kultural. Apakah itu landasan kultural? Yaitu keterkaitan antara kebudayaan dalam kondisi belajar, di mana dalam kondisi belajar tersebut memberi rangsangan pada situasi tertentu. Kemudian ada juga yang keempat, yaitu landasan psikologis, yaitu mempelajari jiwa atau psikis manusia, di mana peserta didik sebagai sumber pendidikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan si peserta didik tersebut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya landasan ilmiah dan teknologis, yaitu yang berkaitan dengan penyaluran pengetahuan dan pelestarian serta perkembangan iptek dalam pendidikan. Kemudian ada juga asas-asas dari landasan pendidikan. Asas-asas tersebut yaitu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada asas Tutwuri Handayani, dan yang kedua ada asas kemandirian dalam belajar. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada asas belajar sepanjang hayat. Nah, yang terakhir saya juga akan menyampaikan mengapa sih landasan pendidikan itu dipelajari. Apa saja alasannya? Yaitu 1.
untuk dapat membangun landasan pendidikan yang kokoh. Yang kedua, yaitu sebagai tolak ukur dalam dasar pendidikan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Yang keempat, yaitu untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi landasan-landasan pendidikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.